Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mengenai pembiayaan bermasalah yang beranggotakan Novita Mega Angel Firdianasari, Nurmawati Pratiwi, Nurul Khair Istiqomah, Riko Aprilia Saputra, Rima Yunita, dan Rina Handayani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mega Angel Firdianasari dengan NIM 401180274. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan bermasalah. Jadi apa sih pembiayaan bermasalah itu? Jadi, pembiayaan bermasalah itu adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya. Jadi dalam pembiayaan bermasalah ini dikategorikan menjadi 5. Yang pertama adalah pembiayaan lancar, di mana dalam pembiayaan lancar ini dapat dikatakan apabila pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan persyaratan dalam akad. Yang kedua adalah pembiayaan dalam perhatian khusus. Terjadi apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari, akan tetapi penyampaian laporan keuangan secara teratur. Yang ketiga adalah pembiayaan bermasalah kurang lancar. Terjadi apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari dan penyampaian laporan keuangan tidak teratur. Terjadi apabila pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. Yang keempat adalah pembiayaan bermasalah diragukan. Terjadi apabila tunggakan pembiayaan angsuran pokok yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Jenis pembiayaan bermasalah ini, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya sehingga terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian. Yang terakhir adalah pembiayaan bermasalah macet. Terjadi apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang tidak ada. Perkenalkan, nama saya Nurul Khair Istiqomah dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai pembiayaan bermasalah. Yang kedua adalah bentuk-bentuk dari pembiayaan bermasalah. Itu ada dua. Yang pertama, pembiayaan memiliki prospek, dan yang kedua adalah pembiayaan tidak memiliki prospek. Yang pertama, maksud dari pembiayaan memiliki prospek yaitu di mana pembiayaan yang diberikan ke permasalahannya, yang disimpulkan bahwa mudharib masih memiliki harapan untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaannya. Pembiayaan ini masuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar. Yang kedua adalah pembiayaan tidak memiliki prospek, yaitu di mana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya dan disimpulkan bahwa mudharib tidak ada harapan lagi untuk dapat memperbaiki kolektibilitas pembiayaannya. Untuk sumber pelunasan atas dari usaha lain atau menjual agunannya. Pembiayaan bentuk ini termasuk dalam kategori pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Riko Aprilia Saputra, NIM 401180295. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan, tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor 1 dalam sebuah pengembangan usaha. Keberadaannya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang terjadi akibat manajerial. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.
Pembiayaan bermasalah dapat diminimalis melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya. Dalam hal ini, petugas BMT harus mencakup beberapa hal, yakni yang pertama kejujuran. BMT dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat dan rajin beribadah, memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya kesalahan sasaran pembiayaan. Yang ketiga, sikap atau attitude. Petugas harus memiliki sikap profesional, bersifat netral, dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain. Yang keempat, keterampilan atau skill. Petugas pembiayaan harus bisa mengukur anggunan calon pembiayaan yang mengajukan pembiayaan meski kebutuhan modal calon anggota tidak terlalu besar. Yang kelima, sistem operasional dan prosedur. Setiap petugas dan seluruh anggota organisasi diwajibkan menjalankan SOP yang berlaku dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Sekian dan terima kasih. Nama saya Riko Aprilia Saputra, NIM 4011800295. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan, tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor 1 dalam sebuah pengembangan usaha. Keberadaannya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang terjadi akibat manajerial. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalis melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya. Dalam hal ini, petugas BMT harus mencakup beberapa hal, yakni yang pertama kejujuran. BMT dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat dan rajin beribadah, memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya kesalahan sasaran pembiayaan. Yang ketiga, sikap atau attitude. Petugas harus memiliki sikap profesional, bersifat netral, dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain. Yang keempat, keterampilan atau skill. Petugas pembiayaan harus bisa mengukur anggunan calon pembiayaan yang mengajukan pembiayaan meski kebutuhan modal calon anggota tidak terlalu besar. Yang kelima, sistem operasional dan prosedur. Setiap petugas dan seluruh anggota organisasi diwajibkan menjalankan SOP yang berlaku dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Saya Rima Yunita dengan NIM 4011800296 akan menyampaikan tentang penyebab pembiayaan bermasalah. Di sini ada faktor eksternal. Ada dua, yaitu yang pertama anggota penerima pembiayaan dan kondisi alam lingkungan. Di sini dalam anggota penerima pembiayaan yaitu dalam memilih atau menyeleksi calon penerima pembiayaan harus diperhatikan dengan calon penerima, yaitu harus memperhatikan 5C. C yang pertama yaitu character of akhlak atau karakter akhlaknya. C yang kedua yaitu conditional of economy atau kondisi ekonomi atau usaha. Yang C yang ketiga yaitu capacity atau kemampuan manajerial. C yang keempat kapital atau modal. Dan C yang terakhir yaitu kolateral atau jaminan. Dan faktor eksternal yang kedua yaitu kondisi alam lingkungan. Yang pertama yaitu bencana alam. Faktor bencana alam di sini merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksi. Seperti contohnya yaitu gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkadang mempengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah.
Dan yang ketiga yaitu kendala musim. Iklim di Indonesia yang saat ini tidak menentu, hal ini menjadi salah satu yang harus dihadapi dalam pemberian pembiayaan. Perkenalkan, nama saya Rina Hendriani, NIM 4011 80297. Saya akan menjelaskan mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya ada ketentuan-ketentuannya yang tertulis dalam Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Untuk caranya itu ada dua. Yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling yang merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Yang kedua adalah persyaratan kembali atau reconditioning, yang merupakan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT, yang antara lain meliputi: yang pertama, perubahan jadwal pembayaran; yang kedua, perubahan jadwal angsuran; yang ketiga, perubahan jangka waktu; dan yang terakhir ada perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Perkenalkan, nama saya Nurmawati Pratiwi dengan NIM 40180279. Di sini saya akan menjelaskan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu pada penataan kembali restructuring. Penataan kembali ini yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi: pertama, penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS; yang kedua, konversi akad pembiayaan; yang ketiga, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; yang keempat, konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning. Yang selanjutnya yaitu pada penerapan prinsip syariah, yaitu yang pertama, BMT dapat mengenakan ganti rugi atau ta'awid kepada anggota pembiayaan bermasalah dalam rangka restrukturisasi pembiayaan. Yang kedua, ganti rugi ditetapkan hanya sebesar biaya real saja yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh anggota dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya waktu yang hilang. Kalau yang ketiga yaitu perubahan-perubahan yang disepakati antara BMT dengan anggota dalam merestrukturisasi pembiayaan, termasuk pendapatan ganti rugi dan harus ditungkan dalam adendum atau perpanjangan kontrak akad pembiayaan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.